Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arda Barulum, Prodi S1 Sistem Informasi, UPBJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengimplementasikan mengenai tugas 3 ya dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Langsung saja untuk implementasinya. Di sini saya akan menjelaskan ya mengenai poin-poin utama dari capaian nilai ya yang sudah ditentukan. Baik, untuk yang pertama itu adalah mahasiswa menerapkan sistem pengorganisasian kode sebagai Vue.js ya dengan memanfaatkan konsep view komponen dan view template ya. Oke, di sini saya sudah ada untuk kodenya. Yang pertama adalah terkait view template ya. Oke, kalau untuk view template itu dia digunakan untuk merender sebuah template yang dimana dikombinasikan menggunakan Vue.js ya. Nah, contohnya di sini. Nah, di sini saya mempunyai kode JavaScript yang kemudian di load menggunakan view komponen ya. View komponen ini dia melakukan load data namanya stock table. Nah, stock table-nya ini dia diperoleh dari stock table HTML ini ya. Nah, ini di sini dia akan di-load dari sini, kemudian dilempar ke file template loader ya di sini ya. Nah, di sini nanti dia akan memanggil template-template sesuai dengan ID-nya tadi. Misalkan ini ID TPL stock, kemudian di sini juga TPL stock ya. Seperti itu. Kemudian dia akan di-load di sini sesuai dengan namanya. Oke, kemudian selanjutnya terkait message ya, data message dan juga directive tag ya. Oke, untuk data message itu adalah dia untuk directive loading value ya. Contohnya di sini misalkan, jadi directive vtext itu dia ini adalah bentuk dari directive tadi ya, vtext seperti itu. Oke, selanjutnya adalah penerapan fungsi kondisional ya. Oke, untuk fungsi kondisional sendiri, nah di sini contohnya seperti ini. Jadi vif ini adalah dia istilahnya memanipulasi DOM ya, bahwa misalkan dia melakukan pengecekan untuk item tersebut ada bang enggak, ketika ada maka dia akan ditampilkan ini ya, seperti itu. Misalkan ada juga velse ya, di sini ada velse. Nah, ini adalah ketika data dari filter stok ini 0, maka dia akan memunculkan ini. Jika dia tidak ada, maka dia akan memanggil label ini ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah terkait data binding ya di sini ya, one way data binding ya. Oke, untuk data binding kita bisa lihat di sini. Jadi ini adalah disebut termasuk data binding ya. Jadi vModel, v-for, kemudian di sini ada v-value, ada key, ini disebut data binding ya. Jadi v-for ini adalah dia tugasnya melooping atau mengulang data dari filter kategori list ya, yang dari JavaScript-nya, kemudian dia dimasukkan ke alias cut ya di sini ya. Kemudian kata kuncinya adalah cut dan value yang diambil adalah cut ini. Nah, value ini adalah dia shorthand ya dari vbind value ya. Seperti itu. Titik 2 value ini dia sebetulnya vbind value ya, seperti itu. Kemudian dia ditampilkan di sini ya menggunakan vtext ini ya. Nah, tanda kurung awal ini adalah disebut directive ya, directive tag ya. Oke. Selanjutnya adalah fungsi watcher ya. Oke, kita coba lihat untuk watchernya. Nah, watcher di sini tugasnya adalah monitoring secara real time ya. Jadi dia adalah misalkan nanti tugasnya itu sebagai memonitor
ketika ada sebuah filter yang men-trigger ada perubahan, maka dia akan melakukan tindakan secara real time ya. Tugasnya adalah misalkan ini mereturn objek seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada untuk watcher. Nah ini dia misalkan di sini ada state stop ya, maka dia akan memunculkan menghandle value yang dimana dia menampilkan ya console log, stock update-nya apa, seperti itu. Oke, misalkan untuk table juga bisa. Jadi nanti si watcher ini akan memonitor bahwa ketika dari filter tersebut ada sebuah trigger perubahan data, maka di tabelnya juga akan di reload ya, akan ditampilkan sesuai dengan filter yang diminta ya, seperti itu. Oke, lanjut untuk terkait array dan directive v4 ya. Untuk directive v4 tadi sudah kita jelaskan ya untuk v4-nya. Oke, nah di sini v4 ini dia akan melakukan menangkap array ya. Jadi ini itu array dari sini uppjj list. Nah, di sini. Nah, ini dia akan dilempar ke sini ya. Dia akan dilempar ke sini, kemudian dimasukkan ke sini, diulang, dia ada list apa aja, kemudian dimasukkan dengan kata kunci uppjj ya. Kemudian dia di binding menggunakan dot value, titik 2 value ini ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut untuk terkait formatting text ya, menggunakan konsep filter. Oke, untuk formatting text dia berada di sini ya. Misalkan format, nah ini di sini ada format currency, kemudian ada format unit dan date format ya. Nah, di sini dia melakukan formatting data-data yang dimana misalkan untuk bulan dia dipecah seperti ini ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk terkait custom element, view komponen dan property template ya. Untuk custom komponen ini kita sudah menyediakannya untuk di sini misalkan komponen untuk stock table ya. Di sini kita sudah menyiapkan untuk template dari stok ya, misalkan ini. Nah, ini adalah sudah kita custom juga ya. Ada validasinya, misalkan di sini ada validasi, ada show add form, juga di sini visio. Misalkan di sini ketika diklik form tambah, maka visio ini dia akan menampilkan show add form-nya. Jadi dia akan ke-trigger ya, misalkan dia klik tambah, maka dia akan visio ini akan menampilkan sebuah elemen show add form ini ya, yang isinya adalah form input. Ya, seperti itu. Oke, mungkin untuk saya demokan ya terkait dari ini aplikasinya. Nah, di sini untuk tampilannya seperti ini ya. Kita misalkan mau nyari order yang nggak ada misalkan, nah dia maka cara kerjanya oleh watcher ini ya, dia men-trigger bahwa pencarian ini tidak ada ya. Oke. Kemudian di sini ada form tambah progress ya. Nah, di sini misalkan progresnya apa, seperti itu. Tambahkan. Ataupun mungkin tambah DO juga bisa. Di sini menambahkan DO ya. DO nimnya apa, namanya siapa ya, seperti itu. Nah, ketika digunakan hari ini, nah maka dia akan otomatis ya masa default. Ketika kita ambilnya juga bisa. Ya, seperti itu. Ekspedisinya apa ya, seperti itu ya. Dan untuk pemesanan ini juga sama, dia terdapat desainnya seperti ini ya. Ada form inputnya juga. Oke. Kurang lebih sama ya. Nah, seperti ini. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.